Kalian tahu nggak sih mengapa Tuhan Yesus itu memilih Paulus sebagai mewartakan Injil, memberitakan firman Tuhan kepada bangsa-bangsa lain? Menurut John Chrysostom adalah karena Allah telah mengetahui kemampuan Paulus untuk memberitakan Injil atau kebenaran Kristus kepada bangsa-bangsa lain atau raja-raja. Oke, selanjutnya kita akan membahas latar belakang keluarga Paulus. Kalian tahu nggak Rasul Paulus itu lahir di mana dan keluarganya di mana? Rasul Paulus itu lahir dari keluarga Yahudi di Tarsus. Latar belakang keluarga Paulus juga berasal dari suku Benyamin dan juga Paulus itu adalah seorang Yahudi Farisi yang taat kepada hukum Taurat. Kalian tahu nggak guys, bahwa pertobatan Paulus merupakan salah satu peristiwa terbesar sejarah kekristenan pada zaman itu. Paulus juga dipanggil Yesus untuk mewartakan Injil kepada bangsa-bangsa lain. Wah, betapa hebatnya Paulus di zaman itu ya guys. Dan juga ada peran Paulus sebelum bertobat loh. Yang pertama, yaitu Paulus itu menjadi pemimpin di antara orang Yahudi. Dan juga Paulus menganiaya para pengikut Yesus, yang dianggapnya pada zaman itu adalah sebagai penghujat Allah. Saya akan menjelaskan surat-surat apa saja yang ditulis oleh Rasul Paulus. Di sini ada saya akan menjadi dua, yaitu surat kepada jemaat dan juga surat kepada pribadi. Yang pertama itu ada Roma, yang mana tujuannya ditulisnya Roma itu untuk menjelaskan doktrin tentang keselamatan oleh iman dalam Kristus, membangun dasar iman bagi jemaat di Roma. Terus ada 1 dan juga 2 Korintus, yang dimana menanggapi perpecahan masalah moral dan penyalahgunaan karunia rohani di jemaat Korintus. Terus ada Galatia, yang dimana tujuannya untuk melawan ajaran sesat yang mengajarkan bahwa keselamatan bergantung pada hukum Taurat. Terus ada Efesus, yang dimana tujuannya untuk mengajarkan tentang identitas Kristen dalam Kristus dan pentingnya persatuan dalam gereja. Ada Filipi juga, yang dimana menguatkan jemaat Filipi dalam penganiayaan dan menekankan sukacita dalam Kristus. Dan juga ada Kolose, menentang ajaran sesat yang mengurangi keilahian Kristus dan mendorong ibadah kepada mereka. Terus ada 1 dan juga 2 Tesalonika, yang mana menguatkan jemaat yang mengalami penganiayaan dan mengajarkan tentang kedatangan Kristus. Jadi bisa dibilang surat kepada jemaat ini nggak jauh beda. Ini dimana pasti dilatar belakangi oleh guru-guru palsu dan juga ajaran-ajaran sesat yang dimana itu dapat memecah belah jemaat-jemaat pada masa itu. Kita lanjut ke surat kepada individu. Di sini ada 1 dan 2 Timotius, yang dimana Paulus ini menulis surat Timotius ini untuk menasehati Timotius dalam pelayanannya dan juga memimpin jemaat untuk menghadapi ajaran sesat pada masa itu. Terus ada Titus, yang dimana memberi arahan kepada Titus dalam menata gereja di Kreta. Pastinya ini untuk memberi arahan kepada Titus di masa pelayanannya di Kreta pada masa itu. Terus ada Filemon, yang mana tujuannya ditulis kitab Filemon ini adalah untuk memohon agar Filemon ini dapat menerima kembali budaknya yaitu Onesimus sebagai saudara dalam Kristus. Oke, mungkin sekian yang bisa saya jelaskan tentang surat yang ditulis oleh Paulus dan juga alasan-alasannya mengapa Paulus menulis surat tersebut. Shalom teman-teman, di sini saya akan menjelaskan perjalanan misi Rasul Paulus yang terbagi menjadi 3 perjalanan. Yang pertama, perjalanan misi yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 13 sampai 14, Kisah Masehi 46 sampai 49 Masehi. Paulus dan Barnabas diutus dari Antiokhia, Syria, dan mengunjungi Pulau Siprus, Salamaris, dan Pafos. Nah, kemudian Asia Kecil atau bisa disebut dengan Perga, Antiokhia, dan Pisidia. Kemudian Iconium, Listra, dan Derbe. Nah, kembali ke Antiokhia setelah menghadapi penganiayaan, Paulus kembali melanjutkan perjalanan misi kedua yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 36 dan Kisah Para Rasul 18 ayat 22. Kisaran Masehi 50 sampai 56 Masehi, Paulus membawa Silas dan kemudian Timotius serta Lukas. Mereka melayani di Asia Kecil, di Listra, Iconium, Frigia, Galatia, dan Troas. Makedonia dan Yunani. Mereka melanjutkan perjalanan di situ, kemudian di Filipi, Tesalonika, Berea, Athena, dan Korintus. Kembali melalui Efesus dan tiba di Antiokhia. Perjalanan misi ketiga Rasul Paulus terdapat dalam Kisah Para Rasul
18 ayat 23 dan Kisah Para Rasul 21 ayat 17, Kisaran Masehi 53 sampai 57 Masehi. Penguatan jemaat di Asia Kecil, Galatia, Frigia, Efesus sampai 3 tahun. Yunani, Korintus kembali ke Yerusalem melalui Troas, Miletus dan Tirus. Nah, kemudian perjalanan ke Roma terdapat dalam Kisah Para Rasul 27 sampai 28, Kisaran Masehi 59 sampai 60 Masehi. Paulus ditangkap di Yerusalem lalu diadili dan dikirim ke Roma. Dalam perjalanan kapalnya karam di Malta sebelum akhirnya tiba di Roma, di mana ia ditahan selama 2 tahun. Nah, kemudian misi Paulus sangat berpengaruh dalam penyebaran Injil ke dunia non-Yahudi dan pendirian banyak jemaat Kristen di wilayah Mediterania. Terima kasih, sekian dari perjalanan misi Paulus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Oke, saya di sini akan menjelaskan tentang sejarah kematiannya Rasul Paulus. Kematian Rasul Paulus tidak dicatat secara langsung di dalam Alkitab, tetapi berdasarkan tradisi gereja dan tulisan para bapak gereja diyakini bahwa Paulus meninggal sebagai martir di Roma pada sekitar tahun 64 sampai 67 Masehi sebelum selama kekaisaran Kaisaran Nero. Di sini ada 3 hal yang saya bahas, yaitu penangkapan dan pemilihan Saulus di Roma, penganiayaan oleh Kaisar Nero, dan tempat pemakaman Paulus. Paulus pertama kali ditangkap di Yerusalem setelah dituduh sebagai mengajarkan ajaran yang menentang Taurat. Nah, setelah ditahan di Kaisarea selama 2 tahun, ia mengajukan banding ke Kaisar dan dikirim ke Roma. Di Roma, Paulus menjalani tahanan selama 2 bulan lamanya, dan dimana ia tetap berkhotbah dan juga menulis surat-suratnya. Jadi selama Paulus ditangkap dan juga di penjara, Paulus tetap konsisten untuk menulis surat-suratnya seperti Efesus, Filipi, Kolose, dan juga Filemon. Sini setelah itu ada 2 kemungkinan, yang dimana Paulus dibebaskan sementara, terus Paulus melanjutkan pelayanannya ke Spanyol seperti yang sudah ia rencanakan. Dan kemungkinan kedua, Paulus langsung dihukum mati setelah penahanan yang pertamanya. Yang kedua, kita akan bahas tentang penganiayaan Kaisar Nero. Pada tahun 54 Masehi terjadi kebakaran besar di Roma, yang dimana Kaisar Nero mengkambing hitamkan orang Kristen atas peristiwa tersebut, yang akibatnya ia memulai penganiayaan besar terhadap orang Kristen. Jadi saat terjadi kebakaran besar di Roma itu, Kaisar Nero ini langsung menyalahkan orang Kristen atas kejadian peristiwa tersebut dan melakukan penganiayaan yang besar terhadap jemaat Kristen. Banyak orang percaya bahwa masa ini Paulus ditangkap kembali dan dijatuhi hukuman mati. Sebagai warga negara Romawi, Paulus dieksekusi dengan cara dipenggal di luar tembok kota Roma, kemungkinan di lokasi sekarang dikenal dengan Trifontaine atau 3 air mancur. Untuk tempat pemakaman Paulus, menurut tradisi tubuhnya dimakamkan di tempat yang sekarang menjadi Basilika Santo Paulus di luar tembok, atau yang bisa dikenal sebagai San Paolo fuori le mura di Roma. Jadi dari kematian atau sejarah kematian Paulus yang saya tangkap adalah, meskipun Paulus mengalami berbagai penderitaan sepanjang hidupnya, ia tetap setia dalam pelayanannya hingga akhir. Dan dimana di dalam 2 Timotius 4 ayat 7 sampai 8 yang diyakini sebagai surat terakhir sebelum eksekusi Paulus dimulai. Yang dimana di isinya itu adalah, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Kematian Paulus menandai pengorbanan terakhir bagi Injil dan memberikan teladan bagi umat Kristen tentang kesetiaan, ketuhanan, dan iman teguh hingga akhir hayat. Dari tokoh Paulus ini kita bisa belajar banyak hal, yang dimana Paulus itu tetap setia akan imannya walaupun ia selalu dihujani oleh, selalu terkena badai, selalu dihujani oleh penganiayaan, tapi ia tetap setia memegang teguh imannya. Jadi kita harus bisa, sebagai umat Kristen itu, kita harus bisa mencontohi Rasul Paulus ini. Sekian dan terima kasih.